Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Pak Haris Setia Nugraha, SH.MH. Kami dari kelompok 20 yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Farizal Amin dengan NIM 21080162770. Dan yang kedua, Muhammad Yasril Fauzil Adim dengan NIM 210801679. Dan yang ketiga, Anis Saidir dengan NIM 210801607. Adapun judul materi yang akan kami bawakan yaitu penegakan hukum yang berkeadilan Pancasila bagi perempuan dan anak. Penegakan hukum adalah merupakan isu yang sering terdengar menjadi salah satu cara untuk mengatasi maraknya kejahatan serta kekerasan seksual yang menyasar kepada perempuan dan anak. Perempuan dan anak menduduki posisi yang lemah di bawah laki-laki yang selama ini laki-laki dianggap lebih berkuasa dibandingkan dengan perempuan dan anak. Laki-laki dianggap manusia yang menduduki posisi yang paling tinggi jika dilihat dari fisik serta peranan dari laki-laki yang memegang peranan yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan saat ini, tentunya masyarakat harus perlu lebih berhati-hati terhadap lingkungan sekitar, karena kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun serta dimanapun. Anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana, atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Pelaku memanfaatkan kelemahan dari anak sehingga pelaku dengan leluasa melakukan aksi kejahatan kepada anak yang masih polos dan tidak mengerti apa yang sedang dia alami pada saat itu. Pada akhirnya, anaklah yang menjadi korban dan dirugikan kekerasan seksual yang dia alami. Esensi serta makna dalam penegakan hukum adalah adanya keadilan. Makna dari keadilan itu sendiri mempunyai berbagai macam makna, tergantung bagaimana serta dari perspektifnya terkait penegakan keadilan di ranah hukum. Makna dari keadilan menjadi sebuah kata yang seharusnya menyejukkan bagi masyarakat. Saat ini di Indonesia yang menjadi masalah adalah sistem hukum yang ada, yaitu di mana di Indonesia tidak terimplementasikannya nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terdapat unsur moralitas, dan ini berlaku secara universal serta mengakibatkan dari tidak diterapkannya pelaksanaannya nilai keadilan dan moralitas. Ini ditandai dengan sudah tidak percayanya rakyat terhadap realisasi hukum positif di Indonesia, terutama dalam penegakan hukum positif itu sendiri. Pelaku kejahatan seksual seakan tidak takut dengan ancaman hukum yang akan dijeratkan kepada pelaku kejahatan seksual, sebab hukum yang lemah dan tumpul di Indonesia. Pancasila lah merupakan sebuah kesepakatan bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa yang perlu diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual yang menimpa mereka. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan kedudukan sebagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Keadilan merupakan suatu konsep yang mengindikasikan adanya rasa keadilan dalam perlakuan. Struktur hukum meliputi berbagai badan yang ada dalam sebuah negara yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Di antaranya adalah hubungan yang baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga-lembaga terkait seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan, komisi yudisial, serta lembaga yang lainnya yang saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma peraturan maupun undang-undang
Jadi substansi yang harus mengisi adalah berupa nilai serta norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Yang menjadi cirinya, penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi. Keadilan yang dituntut oleh korban tidak akan pernah sejalan dan sama dengan keadilan yang dituntut oleh seorang pelaku. Maka keadilan yang sejati bisa diartikan jika keadilan tersebut sudah memenuhi nilai dan norma yang seharusnya mendasari hukum dan tercermin dari rasa keadilan tersebut. Sehingga penegakan hukum yang berkeadilan akan bisa dirasakan baik oleh korban maupun pelaku. Walaupun hal mengenai keadilan tersebut akan susah untuk disamakan persepsinya, tetapi paling tidak akan mendekati keadilan yang sesungguhnya. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasri Fauzi Lazim dengan NIM 2108016079. Persidangan yang melindungi hak asasi anak. Menilai suatu keputusan, pengadilan dapat dikatakan melindungi hak-hak asasi anak ataukah tidak melindungi hak-hak anak. Ada dua aspek utama yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Pertama, sistem sidang anak, dan kedua, jenis putusan hakim dengan dasar pertimbangan dijatuhkannya putusan tersebut. Dalam sidang anak, faktor kemanusiaan merupakan sesuatu hal yang harus melandasi pemikiran pada penegak hukum, terutama kepada hakim. Sidang anak sesungguhnya bukan ditujukan untuk melegalisasi pemberian penderitaan terhadap pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pidana dan pemidanaan, yakni perlindungan masyarakat atau social defense. Aspek perlindungan masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut, yang meliputi perlindungan masyarakat terhadap perbuatan jahat, perlindungan masyarakat dari pelaku, perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi pidana, mempertahankan keseimbangan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan. Mengingat sifat-sifat emosional anak masih labil serta belum dapat membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, maka oleh karena itu perkara pidana anak perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan mereka. Penanganan secara khusus dimaksud yakni dengan melakukan pendekatan secara simpatik, efektif, objektif, dan melindungi serta mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang itu lebih baik. Agar sidang anak efektif dan memenuhi rasa keadilan, standar yang harus dipenuhi meliputi hakim dan stafnya harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukum, tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk menjamin disposisi pengadilan didasarkan kepada pengetahuan yang terbaik tentang kebutuhan anak. Jika dia membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, dapat menerimanya melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang cukup berbobot dan mempunyai kekuasaan untuk memberikannya kepada mereka. Masyarakat menerima perlindungan yang cukup. Prosedur dirancang untuk menjamin setiap anak dan situasinya dipertimbangkan secara individual, hak-hak yuridis dan konstitusional dari anak dan orang tua, dan masyarakat dipertimbangkan secara tepat dan dilindungi. Apabila hakim dalam menetapkan hukum pidana tidak mempertimbangkan masa lampau anak dan tidak memperhatikan masa depan anak, maka akan terjadi keputusan tidak adil. Bahkan dapat berakibat lebih buruk dan fatal apabila putusan tersebut akan dapat merusak masa depan mereka. Putusan hakim sangat berpengaruh terhadap kehidupan yang lebih baik dan lebih cerah. Karena itu, putusan tersebut harus berdasarkan pertanggungjawaban pribadi dan akan kurang bermakna apabila diperoleh dari pertanggungjawaban kolektif yang sering bersifat kompromistis seperti yang terhadap pada putusan hakim majelis. Lebih lanjut disebutkan oleh Astuti bahwa perkara anak seringkali menyangkut hal yang halus dan intim, antara lain mengenai kehidupan pribadi anak tersebut, orang tuanya, dan anggota keluarga lainnya. Akan jauh lebih mudah mengungkap hal ini semua kepada hakim tunggal daripada kepada hakim majelis. Lebih-lebih apabila hakim tunggal tersebut sungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkan kepercayaan anak dan orang tua atau walinya.
Kerjasama pejabat-pejabat pengawasan dan sosial juga lebih mudah diadakan dengan hakim tunggal. Kerjasama ini sangat penting untuk memberi putusan yang tepat maupun untuk suksesnya pelaksanaan putusan. Hakim anak juga harus dapat mengikuti perkembangan anak yang telah dijatuhi pidana atau tindakan, sehingga dengan tepat dapat mengambil ketetapan apabila pejabat yang berwenang mengajukan permohonan kepada hakim tunggal untuk merubah syarat-syarat yang ditentukan dalam putusan sehubungan dengan kelakuan anak selama menjalankan pidana atau tindakan. Hal ini akan memerlukan waktu yang lebih lama apabila harus dikembalikan kepada majelis hakim. Keadilan bagi anak-anak yang dihadapkan ke depan sidang anak ada beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, hakim harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukum. Yang kedua, tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk menjamin disposisi pengadilan didasarkan pada pengetahuan yang terbaik tentang kebutuhan anak. Jika anak membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan dapat menerimanya melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Masyarakat menerima perlindungan yang cukup. Yang ketiga, prosedur dirancang untuk menjamin bahwa setiap anak dan situasi dipertimbangkan secara individual, hak-hak yuridis dan konstitusional dari anak dan orang tua dan masyarakat dipertimbangkan secara tepat. 1. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Perlindungan hak perempuan dan keadilan gender. Secara resmi, pemerintah telah menganut dan secara resmi pula menetapkan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27. Yang bunyinya adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan ini sebagai dasar untuk memberikan akses, partisipasi, dan kontrol bagi perempuan dan laki-laki dalam bidang ekonomi, sosial, dan juga politik. Dan dengan ini pula, Indonesia kemudian meratifikasi sejumlah konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi dan peningkatan status perempuan. Namun demikian, perundang-undangan dan kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya masih belum efektif. Secara ideal, undang-undang diciptakan dengan tujuan agar kehidupan menjadi teratur dan melindungi segenap masyarakat. Informasi tentang perjuangan kaum perempuan dalam menuntut kesetaraan dengan kaum laki-laki menjadi sangat relevan itu diketahui. Kaum perempuan menyadari ketertinggalannya dibanding kaum laki-laki dalam banyak aspek kehidupan. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, maka dikembangkanlah konsep emansipasi atau kesamaan antara perempuan dan laki-laki di tahun 1950 dan 1960-an, dan hingga saat ini masih terus dikembangkan dan juga diperjuangkan. Bentuk penerimaan kebijakan pemerintah yang patut diapresiasi positif adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1948 tentang pengesahan. Secara konstitutif, jaminan hak asasi manusia termasuk hak perempuan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang tercantum dalam bab XA tentang hak asasi manusia. Pasal 28A sampai 28J ini memberikan kepastian yuridis normatif bahwa pada kalimat setiap orang berhak, kalimat ini semakin menguatkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama secara konstitusional. Kalimat tersebut menyeratkan penghormatan dan perlindungan HAM termasuk hak perempuan. Upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap hak perempuan dan keadilan gender terus dijalankan pada tahun 2000. Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengharusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Hal ini memberikan semangat bagi aktualisasi kepentingan perempuan dalam konteks kebijakan pembangunan baik level pusat maupun juga level daerah. Sedangkan peran pemerintah dalam memberikan perlindungannya terhadap anak-anak, terutama anak jalanan adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, maka di manakah peran pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani dan meminimalir keadilan anak-anak jalanan yang semakin kini bertambah setiap tahunnya. Seharusnya pemerintah harus tanggap terhadap fenomena ini, karena melalui UU Sisdiknas telah diamanahkan 20% anggaran APBN haruslah dimanfaatkan untuk anggaran pendidikan nasional dengan pola pendidikan wajib 19 atau 12 tahun, sehingga diharapkan tidak ada anak-anak Indonesia yang putus sekolah. Sehingga dapat menekankan angka urbanisasi anak-anak miskin perdesaan mengalir ke perkotaan
yang pada akhirnya menambah kuantitas premanisme jalanan di kota-kota besar. Sangatlah diharapkan oleh masyarakat sebagai pioner untuk mengentaskan anak-anak jalanan yang semakin identik dengan bekerja seks komersial, pengemis dan gelandangan dengan tanpa alasan yang semakin klasik, terbatasnya anggaran APBD. Dalam rangka pemerintah, apabila ada keinginan untuk melaksanakan UUD 1945 Pasal 34, maka pemerintah daerah haruslah bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini, baik swasta, masyarakat, pemerintah, LSM, tokoh-tokoh lintas agama, bahkan pihak keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian dan Satpol PP, dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak jalanan. Artinya pemerintah daerah harus memiliki keterbukaan dalam menangani anak-anak jalanan, sehingga dari aspek equity dan equality di mata hukum dapat diterapkan kepada mereka. Sungguh tidak berkeadilan apabila terjadi kriminal-kriminal umum yang terjadi dalam masyarakat, maka anak-anak jalanan menjadi sasaran tembak aparat keamanan untuk digaruk, ditangkap tanpa ada penyelesaian proses hukum sesuai dengan paradigma negara hukum. Mereka dijebloskan begitu saja. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Dunia pada tahun 1945, dan Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang ikut meratifikasi konvensi tersebut dengan Kepres nomor 39 tahun 1990, yang konteksnya adalah setiap anak dengan tidak melihat jenis kelamin, asal-usul, bangsa, dan negara, syarat yang memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah hal atas kelangsungan hidup atau circular right, yang meliputi hak untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, hak anak untuk berkembang, yaitu mencakup atas pendidikan, informasi, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan, pendidikan yang khusus, serta waktu luang. Yang ketiga, hak perlindungan, terdiri dari perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, serta perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana. Hak yang keempat adalah hak partisipasi, yaitu kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat, serta ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Haidir, NIM 21080168087. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Muhammad Yasril Fadil Adim. Dan adapun materi selanjutnya yaitu mengenai Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan di Indonesia. Pada pasal 1 di dalam Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah disepakati bahwa istilah diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun sipil. Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender. Bentuk kekerasan yang terjadi sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik seperti pemukulan, kekerasan psikis seperti mengeluarkan kata-kata yang merendahkan atau melecehkan, kemudian kekerasan seksual dan lain sebagainya. Bentuk kekerasan ini bisa terjadi di mana saja dan pada siapa saja, bisa di wilayah pribadi maupun di wilayah publik. Pada kebanyakan kasus, korban KDRT adalah perempuan. Tentu saja laki-laki bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan. Dari sekitar 10-69% dari pasangan hidup di dunia, pasangan menjadi korban kekerasan fisik dari pasangannya. Persentase ini belum termasuk pada kekerasan psikis, mental, maupun seksual. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem hukum kita masih belum mencerminkan keadilan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Bahkan dari konsep perlindungan bagi perempuan dan anak saja pun masih belum tercermin semangat serta amanat dari Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum di Indonesia. Penegakan hukum yang masih lemah mengakibatkan pelaku kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak masih merasa aman dengan ancaman hukuman yang dirasakan. Sangat tidak adil jika dilihat dari traumatisasi yang akan dialami oleh korban, khususnya korban anak. Penegakan hukum yang harus lebih berorientasi kepada pemenuhan perlindungan serta keadilan yang berbasiskan korban harus lebih diutamakan.
Karena dalam Pancasila pun sudah dijelaskan dengan jelas dan juga termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang keadilan itu seperti apa. Dan dalam Pancasila juga diamanatkan dalam keadilan yang berketuhanan, keadilan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan yang berkesatuan, keadilan yang berkerakyatan, dan keadilan yang berkeadilan sosial. Baik, cukup sekian pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.